Sungguh, aku jujur takkan mengambil langkah untuk memeluk Islam. Usiaku telah terlalu tua untuk membuang waktu menyembah api. Jika aku kembali ke pangkuan agama Islam dan mengikuti ajaran Muhammad, pasti keluarga dan tetanggaku akan mencela dan mengecamku. Namun, aku lebih memilih api daripada teriakan cela mereka, ungkap sang kakak dengan tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan mualafnya seorang penyembah api setelah menantang Tuhan apinya. Kita masuk ke kisahnya. Pada era Malik bin Dinar, hiduplah dua saudara yang memeluk agama Majusi. Sang kakak telah bersujud kepada nyala api selama 73 tahun, sementara sang adik telah tunduk kepada keagungan api selama 35 tahun. Suatu hari, sang adik dengan penuh pertimbangan menyampaikan keraguan dalam hatinya kepada sang kakak. Mungkinkah api yang telah kami sembah selama ini, mampu melindungi kami dari segala bahaya? Bukankah sudah puluhan tahun kami mencurahkan penghormatan kepadanya? Dalam kisah yang tercatat dalam buku Belajar Cinta dari Seekor Burung Pipit oleh Muhammad bin Abu Bakar al-Usfuri, dicatatlah dialog mereka dalam pencarian akan Tuhan. Sang adik mempersembahkan suatu tantangan kepada sang kakak, mengajaknya untuk menguji kebenaran api yang selama ini mereka sembah sebagai Tuhan. Baginya, jika api itu benar-benar dianggap sebagai Tuhan yang layak disembah, maka haruslah menghormati mereka dengan tidak menyebabkan luka. Sang kakak akhirnya menyetujui saran sang adik. Dengan hati penuh keteguhan, keduanya menyalakan nyala api. Sang adik menjadi yang pertama meletakkan tangannya di atas api itu. Namun ketika giliran sang kakak, jari-jarinya terbakar dan rasa sakit pun menusuk. "Ah, api yang selama ini aku sembah selama 35 tahun, namun engkau masih menyiksa aku," ucap sang adik dengan penuh keputusasaan. Lalu, dengan tegas dia menyarankan kepada kakaknya untuk mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggambarkan betapa besar kasih dan rahmatnya, bahwasanya meski seseorang telah melakukan dosa dan meninggalkan segala perintahnya selama ratusan tahun, dia masih akan bersedia melewati siksaan yang seharusnya diterima, dan mengampuni dosanya, meskipun hanya dengan ketaatan selama sejam, dan satu permohonan ampun. Kakaknya kemudian mengajak adiknya untuk mencari seseorang yang bisa membimbing mereka ke jalan yang benar, dan mengajarkan ajaran Islam. Akhirnya, mereka bersepakat untuk menemui Malik bin Dinar, agar beliau dapat memberikan penjelasan tentang agama Islam. Dengan tekad bulat, keduanya memulai perjalanan menuju keberadaan Malik bin Dinar. Beruntung, mereka menemukan beliau tengah duduk di tengah kerumunan di kota Bashrah, sedang memberikan pengajaran dan nasihat kepada orang-orang. Melihat sosok Malik bin Dinar, kakaknya pun berbicara kepada adiknya. "Sungguh, aku jujur takkan mengambil langkah untuk memeluk Islam. Usiaku telah terlalu tua untuk membuang waktu menyembah api. Jika aku kembali ke pangkuan agama Islam dan mengikuti ajaran Muhammad, pasti keluarga dan tetanggaku akan mencela dan mengecamku. Namun, aku lebih memilih api daripada teriakan cela mereka," ungkap sang kakak dengan tegas. Adiknya berusaha keras untuk menghalangi kakaknya dari kembali menyembah api, dengan keyakinan bahwa teguran itu hanya bersifat sementara, sementara siksaan api neraka adalah kekal. Namun, kakaknya memilih untuk mengabaikan nasihat adiknya. Tetapi akhirnya, ketika kakaknya pulang dan menolak untuk memeluk Islam, keduanya terpaksa berpisah. Adiknya, bersama dengan istri dan anak-anaknya, akhirnya datang ke majelis tempat Malik bin Dinar sering memberikan nasihat. Mereka duduk menunggu hingga Malik bin Dinar selesai mengajar. Setelah sesi pengajaran selesai, seorang pemuda tersebut bangkit berdiri di depan Malik bin Dinar, menceritakan pengalamannya selama ini menyembah api, dan memohon agar beliau memberikan petunjuk agama Islam kepada dirinya, serta keluarganya. Dengan penuh kearifan, Malik bin Dinar memberikan arahan dan bimbingan agama Islam kepada mereka. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk memeluk agama Islam. Setelah sesi pengajaran selesai, jamaah yang hadir di majelis tak kuasa menahan tangisannya, merasa terharu dan bersyukur.
Ketika pemuda itu hendak pulang, Malik bin Dinar dengan penuh kasih berkata, "Tetaplah di sini, saya akan meminta derma dari sahabat-sahabatku untuk memenuhi kebutuhanmu dan keluargamu." Namun, sang pemuda dengan tegas menolak, menyatakan bahwa ia tidak akan menjual agama demi harta dunia. Lalu, bersama keluarganya, mereka pergi ke tempat yang sepi. Di sana, mereka menemukan sebuah rumah yang baru saja dibangun dan memilih untuk tinggal di dalamnya. Esok paginya, sang istri meminta suaminya pergi ke pasar mencari pekerjaan agar mereka bisa mendapatkan makanan. Namun, meskipun berusaha, ia tidak berhasil mendapatkan pekerjaan atau upah dari siapapun di pasar. Dengan hati yang teguh, ia memutuskan untuk bekerja untuk Allah. Maka, ia memasuki masjid yang sudah lama tidak digunakan untuk sholat berjamaah, dan di sana ia terus beribadah hingga malam tiba. Ketika kembali ke rumah dengan tangan hampa, sang istri bertanya, "Tidakkah engkau memperoleh apapun hari ini?" Dengan keyakinan yang kuat, sang suami menjawab, "Hai istri, hari ini aku telah bekerja untuk seorang raja, meskipun belum ada yang diberikan kepadaku. Semoga besok dia akan memberiku rezeki." Mereka menghabiskan malam dalam kelaparan. Keesokan harinya, sang suami kembali pergi ke pasar, namun tetap tidak berhasil mendapatkan pekerjaan. Tanpa putus asa, ia kembali ke masjid untuk beribadah sepanjang hari, menjalani sholat hingga malam tiba. Semata-mata karena Allah. Namun, saat ia kembali ke rumah, hasilnya masih nihil, tangan kosong tanpa rezeki. Sang istri bertanya dengan khawatir, namun kali ini jawaban sang suami berbeda. Dengan keyakinan yang kokoh, ia berkata, "Hari ini aku bekerja untuk seorang raja seperti yang telah aku lakukan sebelumnya. Semoga dia memberikan upah pada pagi hari, di hari Jumat." Anak-anak dan istrinya terpaksa tetap merasakan kelaparan. Pagi harinya, di hari Jumat, sang suami kembali ke pasar, berharap akan mendapatkan pekerjaan. Namun, rezeki masih belum menghampirinya. Dengan hati yang tulus, ia kembali ke masjid, melaksanakan sholat 2 rakaat, lalu mengangkat tangannya ke langit dalam doa yang penuh keikhlasan, "Wahai Tuhanku, pelindungku, dan penuntunku. Engkau telah menghormatiku dengan memberiku agama Islam, dan Engkau memuliakanku dengan mahkota petunjuk. Kini, dengan kemuliaan agama yang Engkau anugerahkan, dan di hari Jumat yang agung, aku mohon Engkau untuk menghilangkan kekhawatiran akan kebutuhan keluargaku dari hatiku. Berikanlah rezeki yang tak terduga bagiku. Aku malu terhadap tanggung jawabku terhadap keluargaku yang baru saja memeluk Islam." Kemudian, dengan tekad yang teguh, ia berdiri dan memulai sholat, melaksanakan 2 rakaat dengan khusyuk. Saat waktu pertengahan siang tiba, ia keluar untuk bergabung dalam sholat Jumat, sementara kelaparan masih menghantui anak-anaknya. Saat ia pergi, tiba-tiba rumahnya dikunjungi oleh seorang tamu yang mengetuk pintu dengan lembut. Sang istri menyambut tamu tersebut dan terkejut melihat seorang pemuda tampan dengan selembar sapu tangan yang membungkus uang emas. Tamu itu dengan ramah berkata, "Ambillah ini dan beritahu suamimu bahwa ini adalah upah pekerjaannya selama 2 hari. Dan katakan padanya agar menambah pekerjaannya, maka upahnya akan ditambah juga, terutama pada hari Jumat ini. Karena amal kebaikan di hari Jumat sangat dihargai oleh Sang Raja yang Maha Kuasa." Dengan hati yang bergetar, sang istri membuka bungkusan tersebut, dan di dalamnya terdapat 1000 dinar. Tanpa ragu, ia hanya mengambil 1 dinar, lalu membawa sisanya kepada tukang emas yang beragama Nasrani. Sang tukang emas pun terkejut saat menimbangnya, karena setiap dinar yang diterima ternyata beratnya bertambah 2 mitskal. Setelah melihat capnya, tukang emas itu sadar bahwa uang dinar yang diterima bukanlah uang dunia biasa, melainkan sebuah hadiah dari akhirat. Dengan penasaran, ia pun bertanya kepada wanita itu, "Dari mana engkau mendapatkan dinar ini?" Wanita itu pun menceritakan dengan jujur semua perjalanan suaminya, dari awal hingga akhir. Setelah mendengarkan dengan seksama, sang tukang emas meminta, "Tunjukkanlah padaku tentang Islam." Dengan penuh keikhlasan, wanita itu menjelaskan tentang ajaran Islam kepada sang tukang emas. Tergerak oleh kebenaran yang disampaikan, sang tukang emas memutuskan untuk memeluk Islam dan memberikan uang 1000 dirham kepada wanita itu,
Seraya berkata, gunakanlah uang ini untuk kebutuhan keluargamu, dan jika sudah habis, beritahukanlah kepadaku. Ketika sang suami wanita itu selesai sholat dan kembali pulang, ia hanya membawa sapu tangan yang dipenuhi dengan debu. Dalam hatinya, ia berpikir, jika istriku bertanya apa yang kubawa, aku akan katakan bahwa aku membawa tepung. Setelah sampai di rumah, ia melihat persiapan makanan yang sudah tersedia. Tanpa diketahui istrinya, ia meletakkan sapu tangan di dekat pintu. Kemudian, istrinya menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada suaminya. Istrinya pun menjelaskan semua dengan detail. Suaminya bersujud syukur kepada Allah atas semua yang telah terjadi. Saat istrinya bertanya tentang isi sapu tangan yang dibawanya, suaminya diam dan langsung membuka sapu tangan itu. Dengan izin Allah, isi sapu tangan yang sebelumnya berupa debu berubah menjadi tepung. Dan itulah kisah dari seorang penyembah api yang mendapatkan hidayah. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.